Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ana. Kali ini kita akan belajar bersama pelajaran PAIIT, yaitu kita akan membahas tentang infak dan menabung. Allah memberikan rizki kepada semua makhluknya. Jadi Allah tidak memilih-milih memberikan rizki. Misalkan kepada ini diberikan rizki, kalau yang itu tidak diberikan. Tidak ya. Allah memberikan rizki kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah memberikan rizki berupa yang pertama kesehatan, yang kedua bisa berupa kesenangan, dan yang ketiga bisa berupa uang. Ya. Kira-kira uang itu manfaatnya untuk apa saja ya? Apakah anak-anak tahu? Ya, salah satunya uang itu bisa digunakan untuk menabung. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk membeli kebutuhan hidup, dan yang ketiga bisa digunakan untuk berinfak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang menabung. Apakah anak-anak semuanya suka menabung? Wah, bagus sekali ya. Menabung itu adalah menyimpan uang untuk keperluan yang akan datang atau untuk keperluan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalkan anak-anak pengen mempunyai sepeda, jadi dari sekarang anak-anak sudah menabung. Kemudian bisa juga untuk membeli, aku pengen berkurban tahun depan, jadi aku harus menabung dari sekarang. Bisa juga. Kemudian misalkan menabung bisa juga digunakan untuk biaya pendidikan, misalkan ketika anak-anak nanti SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Yang kedua adalah infak atau sedekah. Jadi infak atau sedekah adalah memberikan uang atau harta di jalan Allah. Bisa juga diberikan kepada orang yang fakir miskin. Kemudian bisa juga diberikan ke masjid, diberikan ke sekolah, kepada anak yatim, piatu, ataupun panti asuhan. Infak itu harus dikeluarkan dengan ikhlas supaya membersihkan harta-harta kita. Berinfak itu bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa juga berupa senyuman, senyum yang manis. Dari bahasan kita tentang infak dan sedekah, Rasulullah pernah bersabda, al-yadu ulya khairum minal yadis sufla, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia lebih baik memberi daripada menerima. Kemudian kita akan membahas tentang keutamaan berinfak. Kira-kira keutamanya apa ya? Manfaatnya apa ya? Yang pertama, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jika kita sering berinfak, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, diperbanyak rizkinya. Semakin banyak kita berinfak, rizki kita akan ditambah banyak oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Yang nomor 4, disembuhkan dari penyakit. Anak-anak pernah dengar ketika ada seorang yang sakit, kemudian dia disarankan untuk banyak berinfak atau bersedekah. Alhamdulillah penyakitnya diangkat oleh Allah, langsung sembuh ya. Jadi itu salah satu manfaat dari berinfak adalah menyembuhkan dari penyakit. Yang kelima adalah dipanjangkan umurnya. Jadi ketika kita sering berinfak, sering bersilaturahmi, insya Allah Allah akan memanjangkan umur kita dan menjadikan umur kita berkah. Lanjut, kemudian yang keenam, orang yang sering berinfak akan disayang oleh Allah. Ketika kita sayang kepada sesama manusia, insya Allah Allah akan lebih sayang kepada kita. Yang ketujuh, disayang oleh orang lain. Nah, sama ya seperti tadi,
Ketika kita sering memberikan sesuatu kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan sayang kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak pernah sayang kepada orang lain juga tidak akan sayang kepada kita. Seperti hadis yang anak-anak hafalkan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Lanjut yang ke-8, dibebaskan dari siksa kubur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh infak atau sedekah. Yang pertama, sedekah atau infak bisa berupa senyum, senyum yang ikhlas, senyum yang tulus. Ada hadis yang berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi ketika kita sering senyum kepada teman-teman kita, senyum kepada ustadz-ustadzah, senyum kepada semua orang yang kita temui, itu termasuk sedekah dan kita sudah mendapatkan pahala, sama seperti kita berinfak menggunakan uang atau barang yang lainnya. Yang kedua, infak bisa berupa memberikan uang. Misalkan ada orang yang meminta-minta, silahkan anak-anak bisa memberikan uang kepada orang tersebut. Kemudian misalkan di dekat rumah kita ada masjid yang sedang dibangun. Kalau anak-anak mempunyai uang lebih, silahkan anak-anak bisa berinfak dengan menggunakan uang. Lanjut yang nomor 3, memberikan makanan atau hadiah. Misalkan ketika besok anak-anak masuk, anak-anak sedang banyak rezeki gitu ya, anak-anak bisa membagikan makanan kepada teman-teman, ataupun bisa memberikan hadiah kepada ayah, ibu, kakak, atau keluarga yang lain, atau bisa juga kepada teman ataupun tetangga kita. Yang nomor 4, membantu dengan tenaga. Misalkan ada nenek-nenek yang kesusahan membawa barang belanjaannya. Ketika kalian melihatnya, wah neneknya kayaknya kasihan ya, bawa barangnya berat sekali. Aku kan gak bawa apa-apa, aku bantu ah. Nah itu juga termasuk sedekah atau berinfak dengan tenaga kita. Yang nomor 5, memberi makan kepada binatang. Siapa yang suka binatang? Ya, alhamdulillah kita sebagai manusia juga harus sayang atau cinta kepada binatang ciptaan Allah. Misalkan Ustazah Ana bertemu dengan kucing yang ada di pinggir jalan. Kucingnya itu lapar sekali, dia mengeong-ngeong terus ya. Karena Ustazah Ana ada sosis di dalam tas, jadi Ustazah memberikan sosis tersebut kepada si kucing. Akhirnya kucingnya makan dan tidak kelaparan ya. Bisa juga memberi makanan kepada hewan peliharaan kita, itu termasuk sedekah. Misalkan anak-anak punya ayam, punya kambing, punya sapi, punya burung, silahkan diberi makan dan diberi minum, karena itu termasuk sedekah kita kepada makhluk hidup. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 benih, 7 bulir. Kemudian pada setiap bulir Allah menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi ketika kita berinfak, insya Allah Allah akan melipat gandakan rezeki kita tanpa kita sangka-sangka. Apakah anak-anak pernah mendengar cerita tentang Qorun? Ya, Qorun adalah sepupu dari Nabi Musa. Qorun ini kehidupannya sangat miskin dan dia mempunyai banyak anak, sehingga dia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakan supaya Qorun tersebut menjadi orang yang kaya raya. Dan alhamdulillah doa Nabi Musa diijabah oleh Allah. Qorun mempunyai banyak sekali harta melimpah ya, berupa emas dan perak yang sangat banyak.
Begitu kayanya Korun, sampai-sampai kunci rumahnya itu, kunci harta bendanya itu harus dipikul oleh banyak orang. Anak-anak bisa membayangkan nggak? Kuncinya aja besar sekali. Bagaimana dengan gudang atau tempat penyimpanannya? Berarti sangat banyak ya harta dari Korun tersebut. Tetapi apa? Korun ini setelah dia kaya tidak mau berinfak ataupun bersedekah. Karena dia bilang seperti ini, yang mencari harta kan saya, yang mengusahakan harta sampai sebanyak ini kan saya. Kenapa saya harus berinfak? Padahal semua nikmat, semua harta, semua rezeki kita itu adalah yang memberikan Allah. Kemudian Korun ini diazab oleh Allah. Dengan apa? Dia tertimbun harta benda tersebut dalam satu malam. Jadi Korun meninggal tertimbun dengan emas, perak, dan semua hartanya yang dia kumpulkan. Nah, akhirnya Korun meninggal. Dari cerita Korun tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Jika kita mempunyai banyak harta, jika kita mempunyai banyak uang, sedekahlah ya, karena di dalam harta kita itu terdapat hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sekian dari Ustazah Ana. Wassalamualaikum.